Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Pabrik Berhantu Bandung. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Suara itu lagi. Walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut. Tetap menoleh ke pintu walau tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai, menggusur debu serta kotoran, dan juga membersihkan. Suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau siang hari, tapi beda cerita ketika terdengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat dan mendekat, menuju pintu gudang tempat aku sedang mencoba untuk tidur. Perlahan, aku bangkit dari posisi tersebut, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang sangat gelap karena aku sengaja nggak menghidupkan lampunya. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan karena si empunya suara terdengar semakin dekat dan mendekat, maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Ya, aku mulai mendengar suara langkah kaki, selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sandal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen, menimbulkan suara khas. Keteplak, keteplak, keteplak. Kira-kira seperti itu. Langkahnya sangat pelan, begitu juga proses menyapunya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan terdengar ketakutan. Udara Bandung yang sudah dingin jadi terasa semakin dingin. Ibu itu dulunya emang kerja di sini, tukang bersih-bersih. Kerja di sini sangat lama sekali, puluhan tahun, sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun lalu. Katanya teman-teman yang suka kerja malam, almarhumah masih suka kelihatan bebersih, nyapu, ngepel, ngelap. Serem. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep, teman yang kerja di perusahaan ini juga. Asep kerja di sini juga sudah lama, sedangkan aku baru 3 bulan. Asep bilang begitu, cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini. Salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah menyapu di depan gudang. Ibu yang sudah meninggal lama. Aku terus memejamkan pendengaran, mencoba menangkap suara yang terus kedengaran. Suara sapu ijuk dan langkah kaki semakin jelas. Detik berikutnya ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar, dan sungguh menyeramkan. Suara perempuan yang suaranya masih seperti bergumam gak jelas. Gumaman diselingi dengan tawa kikih bertahan. Tuhan, aku ketakutan, sangat menyeramkan. Posisi duduk makin ke sudut ruangan. Terus memperhatikan pintu dan juga jendela, aku yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan. Dia akan terlebih dulu lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat, perhitunganku beberapa detik lagi dia akan sampai di gudang. Dan benar saja, dari celah kecil di bawah pintu aku melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan dari celah kecil itu, aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkah perlahan sambil sesekali sapuan sapu ijuk juga kelihatan. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamamnya makin terdengar jelas dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan, sedikit pun gak berani bergerak. Ketakutanku makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ya, ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Kemudian hening meraja menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam aku menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Tok, tok, tok. Ada ketukan pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin berjatuhan, makin meringkuk aku di sudut ruangan. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Gak sama sekali aku ada niat untuk membuka pintu, karena gak ada nyali untuk itu.
Bait-bait doa mengalir terbata dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Hanya 2 ketukan itu saja. Selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung itu, gak lama setelahnya ibu itu terlihat bergerak lagi, melangkah menuju ke kiri, ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter, memanjang. Dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada terjadi di luar gudang. Gak terhalang apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela, dan aku akan bisa melihat dengan jelas sosoknya. Sekali lagi dugaanku benar, aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, berpakaian warna gelap. Walau aku hanya dapat melihat sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya memegang sapu. Mamang dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Terpaku aku terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat, begitu lama dia berjalan di depan jendela. Sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi, pandanganku terhalang oleh dinding. Dia nggak lagi berada di depan jendela kaca. Masih terdiam, aku menunggu dalam keheningan, berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata tidak ada apa-apa, dan tidak terdengar suara apapun juga. Saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan aku berdiri lalu berjalan mendekati pintu. Dari pintu kemudian mengintip jendela kaca sebentar, memerhatikan keluar, khawatir sosok ibu itu masih ada. Ternyata tidak ada apa-apa. Hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya aku langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan, dan kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung di seberang sana. Sama sekali nggak melihat sekitar, aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuanku cuma satu, yaitu pos satpam di gerbang depan. Hei Amri, kunaon meneh? Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya kejadian seram yang aku alami. Selepas lulus STM tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja. Karena sama sekali tidak ada biaya kalau ingin berkuliah, melanjutkan kuliah. Pikirku aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Kebetulan, yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena gak lama setelah lulus, ada tetangga rumah memberi info kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan di masa sekolah jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota Kembang, Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri, sejak tahun 70-an. Ketika aku sampai di sana, semua menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya, terlihat dari bentukannya memang bangunan lama dan juga gedung tua. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang seperti itu. Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh nih tinggal di sini dulu sementara. Pemilik pabrik bilang begitu. Pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah rezeki nomplok. Tapi ya begitu, perusahaan gak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya, gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam salah satu gedung besar yang kita sebut saja pabrik, karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini sangat besar, namun di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil, entah itu ruang operator, ruang bahan baku, dan juga gudang. Gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan juga bahan baku. Ya aku sih senang-senang saja, karena pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi ya itu, banyak cerita yang beredar tentang angkara pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik. Tapi aku nggak bisa menceritakan satu persatu, karena banyak sekali versi yang beredar.
Salah satu korbannya ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku gak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok seram lainnya. Pokoknya ya begitu, banyak cerita seram yang beredar. Makanya, kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu, gak usah keluar lagi. Diam aja di gudang sampai pagi. Begitu kata Asep, mewanti-wantiku. Oh iya, pabrik ini waktu aku masuk belum ada sistem shift. Jam kerja dari 8 pagi sampai 5 sore. Kecuali sedang ada load tinggi. Pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawan pulang. Pabrik hanya menyisakan tim security, mesin dalam keadaan mati semua. Sepi. Selama 6 bulan aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik. Tapi masih bisa melawan rasa takut. Lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali gak keluar gudang kalau malam tiba. Awalnya, tidur di gudang hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk. Cukuplah untuk menghangatkan. Tapi gak lama, atasanku membawakan aku karpet tebal dan lebar menggantikan kardus-kardus. Ditambah dengan bantal dan juga selimut, jadinya sudah sangat nyaman bagiku. Kebiasaan tidur, aku akan mematikan lampu gudang. Jadinya gelap gulita, hanya lampu luar saja yang memberikan cahaya sedikit. Sudah terbiasa seperti itu, nyaman aku. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal, beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di pabrik ini. Tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi, ada satu peristiwa yang menyeramkan, yang membuat aku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Peristiwa yang menurutku sangat menyeramkan. Begini kejadiannya. Waktu itu seperti biasa aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah nggak tertahan, aku akan pergi ke gudang. Jarak dari pos security dengan pabrik tempat di mana gudang berada sebenarnya nggak terlalu jauh. Hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja, aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya aku tiba di pabrik belakang. Sekitar jam 10 malam aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini kawasan sudah sangat sepi. Gak ada orang sama sekali dan aku berjalan kaki. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup, walau masih bisa melihat sekitar. Gak ada perasaan apa-apa ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang, lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai ke gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap, hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyelusup masuk ke dalam. Aku kedinginan, makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk ke gudang. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa aku gunakan sebagai alas. Terakhir kali kulihat jarum pendek menunjukkan ke angka 11. Setelah itu aku gak ingat apa-apa, terlelap, tapi hanya sebentar. Mengucek-ucek mata, terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Ya, cahaya terang. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur, lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan. Mataku pun tertutup. Aku bisa merasakan silaunya. Cahaya dari mana sih? Aku lalu membuka mata sangat perlahan karena sambil menahan silau. Benar, ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Siapa yang menyalakan lampu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata tidak. Karena setelah melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku hanya tidur sekitar 2 jam, pikirku begitu. Aku lalu duduk masih mengucek mata dan coba mengumpulkan nyawa. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menguncinya terlebih dahulu. Tapi kenapa terbuka? Dari pintu terbuka itu tentu saja aku jadi bisa melihat luar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Lampu nyala semua. Ada apa ini? Di sekitar mesin juga aku lihat ada beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan sedang bekerja. Nah, ketika masih bingung, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk ke gudang, berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu nggak menjawab dan hanya diam sambil terus mengerjakan pekerjaannya. Kemudian aku kaget, setelah tersadar kalau sama sekali gak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Siapa dia?
Gak lama orang itu pergi keluar gudang. Masih kebingungan, aku pun mengikutinya keluar. Di depan pintu gudang aku berdiam diri, memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Benar saja, lampu menyala semua. Ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja, mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang, langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar. Kebingungan aku. Tepat di tengah-tengah pabrik di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah. Karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang seliweran itu gak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing. Siapa sih mereka ini? Orang baru kah? Kemudian tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Aku melihat kalau mereka para karyawan, perlahan tubuhnya menghitam. Ya, perlahan, gak serta-merta. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-lama tubuhnya menghitam, legam, berangsur jadi tubuh seperti halus terbakar. Makin mengerikan lagi karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Aku ketakutan dan merinding, karena tersadar mereka bukan manusia. Di tengah kepanikan tiba-tiba suatu terjadi lagi. Pabrik yang tadinya terang benderang mendadak lampunya mati semua, menjadi gelap gulita. Tapi sosok seram itu masih terlihat terus bekerja. Nah, tapi beberapa detik kemudian mereka tiba-tiba berhenti bergerak dan diam di tempat. Lalu, perlahan membalikan tubuhnya dan menghadap ke aku dan memperhatikan aku. Tambah panik ketika dalam gelap aku melihat kalau ada sosok satu yang seram bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Lagi-lagi untayan bayi dan doa mengalir di dalam doaku. Aku memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah detik berikutnya, aku akhirnya bisa menggerakkan kaki. Aku langsung lari menuju pintu keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Lagi-lagi pos satpam depan jadi tujuanku. Selesailah teror malam itu. Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal. Ya, itulah cerita dari pabrik gudang ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa.